goreng, masak ayam, terus buat minuman, gitu kan? Dengan apa lagi ya? Dengan sayur sop. Jadi dia diminta membuat nasi goreng, sayur sop, ayam goreng dengan minuman. Pertanyaan ibu, gimana caranya dia bisa menyelesaikan pekerjaannya? Yang pertama, dia apakan? Apakah semua bahan dimasukkan aja ke dalam panci? Enggak. Lalu siapkan airnya dulu, ya benar. Jadi kalau misalnya yang pertama dilakukan adalah apa tadi? Menyiapkan bahan, ya. Menyiapkan bahan, ya kan? Lalu yang kedua, ayam goreng. Berarti yang kedua memasak ayam. Yang ketiga apa? Ayo. Yang ketiga berarti apa yang mau dimasak? Nasi goreng. Masak nasi goreng boleh, atau membuat sup dulu boleh, ya kan? Memasak nasi goreng. Yang keempat baru memasak sup. Yang kelima baru membuat minum. Pertanyaan ibu berikutnya, kenapa sih kalian harus mengerjakan satu-satu? Kenapa tidak kalian kerjakan semuanya bersamaan? Saat itu juga kalian buat sup, saat itu juga kalian masak ayam goreng, saat itu juga buat minuman. Kenapa harus satu-satu? Supaya apa? Tidak berantakan. Nah, apa lagi? Tidak berantakan, benar. Apa lagi, ayo? Kenapa harus satu-satu? Supaya apa? Tidak apa? Supaya apa? Ya, benar. Supaya tidak bingung. Apa lagi? Supaya tidak ribet. Ya benar itu. Gak berantakan, lebih mudah memilih bahan, lebih mudah mengerjakan, ya kan? Nah, kalau semua dikerjakan nanti berantakan. Supaya gak ribet, teratur, mudah diselesaikan. Nah, itu sebenarnya mengerjakan ini tadi istilahnya itu ada di dalam cara berpikir komputasional. Itu adalah langkah pertama di cara berpikir komputasional. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Membagi sebuah masalah besar tadi. Ini masalahnya tadi apa? Disuruh apa dia tadi? Memasak. Ya kan? Disuruh memasak menu acara lah ya di rumah. Jadi ada sebuah masalah, disuruh memasak, lalu masalah ini kalian pisahkan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ini namanya membagi masalah itu menjadi masalah yang lebih kecil. Istilahnya kalau di berpikir komputasional itu namanya dekomposisi. Apa namanya? Dekomposisi. Jadi dekomposisi itu kita membagi dari masalah besar menjadi masalah yang kecil. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita mau belajar dari sebuah masalah besar kita bagi menjadi masalah yang lebih kecil. Kira-kira di rumah kalian pernah nggak dikasih tugas seperti ini? Tugasnya banyak, kalian harus bagi-bagi menjadi masalah yang kecil-kecil. Ada nggak? Ada, coba sedikit. Pernah dikasih tugas apa? Membersihkan rumah, benar. Dikasih
menyebutkan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Itu dia tujuan kita belajar hari ini. Yang ketiga, kalian bisa nanti memecah ini, membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Ini harus bisa nih hari ini. Oke? Yang keempat, tujuannya adalah membuat solusi. Nanti dari setiap masalah itu kalian buat solusinya satu-satu. Menyiapkan bahan apa saja? Oh, menyiapkan bahan Bu berarti membeli dulu bahannya, habis membeli mencuci, memotong. Nah, itu namanya solusi. Harus bisa hari ini, ya. Setelah mencari solusinya, nanti yang berikutnya adalah menyajikan dalam bentuk diagram atau flowchart. Nanti yang diminta tuh flowchart. Flowchart itu seperti ini, ada di bahan ajar bagian terakhir. Ada contoh flowchart. Nah, ini dia. Jadi nanti kalian akan membuat flowchart ini. Yang terakhir nanti setelah dibuat flowchartnya, perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas. Bisa enggak? Bisa? Oke, semangat, pasti bisa, ya. Jadi, kenapa kita mau belajar ini? Salah satunya yang pertama tadi, kita mau, ibu mau melihat kalian bisa tidak berpikir kritis, melatih cara berpikir kalian. Dan yang kedua, ibu mau melihat bisa tidak kalian bekerja sama dalam kelompok, bisa tidak gotong royongnya. Bisa, itu melatih kalian bekerja sama. Terus melatih kemandirian juga. Terus melatih kreativitas kalian. Bagus nggak hasil flowchartnya nanti? Ya kan? Nah, itu dia. Bisa ya? Siap belajar? Siap. Flowchart kita sebelum ini. Ya, sebelum mulai. Berdiri semua. Cari depan berdua. Ayo. Kalau ibu bilang aku jangan bingung. Ya, ayo. Siap. Up, down, up, 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 down, down, down. Oke, sudah cukup di situ. Ya. Sekarang bahan aja sudah dikasihkan, video sudah di-download. Nah, sudah sekalian sekarang yang pertama silahkan yang ada videonya dibuka videonya, yang tidak ada boleh dibaca bahan ajarnya, yang membaca bahan ajar dibaca, catat poin-poin pentingnya. Kalau masih ada bingung pun, misalnya ada yang bingung Bu, catat pertanyaannya nanti sampaikan. Silakan masing-masing sendiri. Ibu kasih waktu. Iya, 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dibuka. Jadi cari poin-poin pentingnya. Apa sih dekomposisi? Bagaimana membagi masalah? Jangan terlalu keras ya. Yang video jangan terlalu keras. Sudah cukup. Nanti sambil diskusi lagi dengan teman-teman. Sudah? Buka dulu videonya. Nah, sekarang kita kan akan mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Jadi sekarang silakan bentuk kelompoknya yang sudah Ibu bagi. Ibu bagikan LKPD. Jadi nanti kalian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya ya secara berkelompok. Ikuti instruksinya ya, dibaca benar-benar instruksinya. Iya, dibaca dulu instruksinya, tujuannya. Terus apa perintahnya, disuruh ngapain. Kalau ada yang bingung boleh langsung bertanya. Jadi kalian diskusikan dulu mau pilih yang mana nih. Bu, iya, Ibu kasih nilai gimana? Ini yang tuliskan masalah
dijelaskan? Bisa? Nah, di video kan ada. Di video lengkap contohnya tuh. Dibuka saja lagi kalau lupa.
kelompok kami. Sudah perkenalkan, nama saya Ferdi dan teman saya bernama Dian, satu lagi bernama Dimas. Masalahnya kami menyiapkan bekal makanan siang ke sekolah.
Nah ini yang perlu ibu ini kan tanda panahnya. Kalau loncet itu kan ibu bilang tadi harus berlutut, menggambarkan langkah demi langkah. Jadi tanda panahnya seharusnya agak kebalik. Ini kebalik nih tanda panahnya. Harusnya tanda panahnya ini dari sini, panahnya ke sini. Nah, ya. Jadi dari masalah ke langkah, ke dekomposisinya nanti. Ya. Hanya tanda panahnya saja. Yang ini juga. Ini yang pertama, habis itu langkah kedua berarti tanda panahnya ke bawah. Langkah ketiga tanda panahnya ke. Kalau ke sampingnya sudah benar. Ya. Jadi hanya salah arah panah. Karena kalau dekomposisi itu memang kalau loncat itu memang harus beruntun dia. Bisa tak? Bisa. Tadi presentasi sudah selesai. Sekarang di bagian akhir dari LKPD kalian itu ada ibu beri refleksi. Ya. Ada berapa pertanyaan di situ? 3. Silahkan diisi, ibu kasih waktu hanya 3 menit. Kan hanya 3 menit. Di lembar LKPD. Ini sudah diisi. Ya. Di lembar LKPD ya. Ya, kalau sudah diisi. Sudah semua? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita masuk sebelum kalian mengerjakan tugas, ibu mau kita ulang lagi materi kita hari ini yang kita pelajari. Yang pertama tadi tentang dekomposisi. Apa sih pengertian dekomposisi itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Apa? Dekomposisi adalah proses memecah sebuah masalah besar yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Ya, jadi dekomposisi itu adalah proses atau langkah memecah satu masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah diselesaikan. Bisa? Iya. Nah, setelah pengertiannya, kenapa sih dekomposisi itu penting? Kenapa kita harus melakukan dekomposisi? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Agar mudah dipahami, mudah dikerjakan, Mudah dikerjakan, mudah dibagi, mudah diperiksa. mudah diperiksa. Jadi ada 4 tujuan kita melakukan dekomposisi.
Terima kasih karena sudah memperhatikan dan mengerjakannya dengan baik, ya. Nah, untuk pelajaran minggu depan, pertemuan berikutnya, berarti kita masuk ke langkah kedua dari berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Nanti tugas videonya dan sebagainya akan seperti biasa ya, bisa nanti kirimkan lagi di WA group, download dulu sebelum pelajaran. Bisa? Nah, kita tutup dulu berdoa dulu, setelah itu baru silakan siapa yang pimpin. Ayo. Berdiri. Doa dimulai. Yesus berkati